Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan penjelasan tentang pembagian ilmu dan hukum mempelajarinya. Dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Syekh Habib Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pada pengajian yang lalu telah kami bacakan penjelasan bahwa ilmu syar'i itu adalah ilmu yang didapatkan dari para nabi, dan nabi tentunya berasal dari Allah, bukan berdasarkan uji coba, bukan berdasarkan akal sehat, juga bukan berdasarkan banyak bergaul. Kalau hanya didasarkan uji coba itu namanya ilmu kedokteran. Kalau hasil kerja akal sehat, ilmu hitung. Ilmu yang didapatkan karena banyak bergaul itu ilmu bahasa. Nah, semuanya itu bukan ilmu syar'i. Kalau ilmu syar'i itu ilmu yang didapat dari para nabi. Kemudian ilmu syar'i ini memiliki 4 unsur. Yang pertama yaitu usul atau pokok, sumber. Yang kedua furu' atau cabang. Yang ketiga muqaddimat, pembukaan. Kemudian yang keempat mutamimat, yaitu penyempurna. Maka kitab Ihya itu oleh Imam Ghazali ditulis di 4 jilid. Karena masing-masing tadi, yang pertama berbicara tentang usuluddin, yang kedua tentang furu', yang ketiga tentang muqaddimat, ya, pembukaan, kemudian yang keempat penutupan atau penyempurna. Kemudian usuluddin, ya, sumber pokok ajaran Islam itu yang disepakati oleh para ulama adalah 4. Pertama, yang paling utama tentunya Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma'. Baru yang keempat adalah qiyas. Kalau Imam Ghazali mengistilahkan asarus sahabah. Jadi ijma'us sahabah, asarus sahabah. Kesepakatan para sahabat itu menjadi sunnah. Mengapa? Karena sahabatlah yang ikut menyaksikan dan merasakan saat turunnya wahyu. Jadi generasi yang paling paham dengan sunnah Nabi itu ya sahabat, karena dia merasakan secara langsung, melihat secara langsung. Bahkan ketika Rasulullah bersabda, dia tahu ekspresinya seperti apa, itu yang tahu adalah sahabat. Beda dengan generasi sesudahnya, itu mereka hanya mendapatkan informasi lewat tulisan, ya. Sementara informasi tulisan itu tidak bisa mewakili semua peristiwa, pasti ada batasnya. Jadi kalau Bapak membaca berita kecelakaan dengan Bapak menyaksikan secara langsung, itu pasti beda. Lebih lengkap, lebih jelas ketika kita menyaksikan secara langsung. Kalau hanya membaca berita, ya sesuai dengan yang ditulis saja. Itulah makanya apa yang telah disepakati para sahabat itu termasuk bagian dari sunnah. Kemudian untuk furu', ya, cabang, itu adalah pemahaman dari yang usul tadi itu. Jadi begini, ya, bisa jadi ayat Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi pemahamannya bisa jadi beda-beda. Itu namanya furu', cabang gitu. Karena memang sabda Rasulullah atau firman Allah itu bahasanya singkat tapi padat, sehingga bisa bermakna sangat luas. Contohnya yang kemarin sudah kita bacakan, Rasulullah bersabda, la yaqdi qadi wa huwa ghadbanu.
seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara jika dia masih dalam kondisi marah. Nah, di ayatnya atau di kalimat hadis tadi itu Rasulullah hanya menyebut seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika sedang marah. Tapi kemudian para ulama memahaminya bukan hanya ketika sedang marah dia tidak boleh memutuskan perkara, tapi juga ketika dia sedang menahan mau ke belakang. Ya. Misalnya ada seorang hakim perutnya udah mules mau ke belakang, malah disuruh memutuskan perkara. Pasti nanti keputusannya ya sekenanya, wong dia kebelet mau ke belakang. Gitu. Atau ya, seorang hakim juga tidak boleh memutuskan perkara ketika dia sedang kelaparan. Mungkin ada hakim dari pagi belum sarapan, ya, waktunya makan siang, perutnya sudah melilit, ya, malah ada orang minta diputuskan perkaranya. Pasti nanti keputusannya asal-asalan. Kenapa? Karena hakimnya buru-buru mau makan. Atau bisa juga dipahami bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara kalau dia sedang sakit, sedang stres. Mungkin hakimnya di rumah diomelin sama istrinya, di pengadilan disuruh mutusin perkara, kayaknya masih terbawa suasananya, nanti bisa kacau. Jadi hadisnya hanya ghadbanu, ya, tidak boleh memutuskan dalam kondisi marah, tapi ternyata pemahamannya bisa berkembang. Itu namanya furu'. Furu' itu cabang. Nah, maka biasanya untuk yang usul itu Pak, yang pokok itu tidak ada perbedaan. Mereka rata-rata berbeda itu dalam masalah furu'. Nah, di hampir perbedaan di kalangan para ulama itu menyangkut masalah furu'iyah, masalah cabang, masalah pemahaman. Tapi kalau Al-Qur'annya, hadisnya rata-rata sepakat sama. Kemudian wahada ala dzarbaini. Untuk furu' ini dibagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma yata'allaqu bimasalihid dunya. Furu' yang pertama terkait dengan kemaslahatan dunia. Wa yahwihi kutubul fikhi. Dan terkait dengan masalah ini sudah termuat dalam beberapa kitab fikih, yang sudah ditulis oleh para ulama-ulama fuqaha. Fuqaha itu sebutan ulama ahli fikih. Wal mutakallifu bihil fuqaha. Selain sudah ditulis dalam bentuk kitab, juga masih tersimpan di hati para ulama-ulama ahli fikih. Maka masalah agama yang selalu berkembang itu masalah fikih, Pak. Kalau masalah akidah itu sudah baku, sudah selesai sebenarnya. Ya. Masalah akidah itu pembahasannya sudah selesai. Nah, tapi kalau untuk masalah fikih ini terus berkembang karena terus akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang perlu dijawab. Dan hebatnya, ya, walaupun masalahnya masalah baru, ulama tetap bisa menjawab dengan literatur, dengan rujukan apa yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Karena ulama terdahulu itu pakar-pakar fikih sekelas Imam Syafi'i dan lain-lain tuh. Salah satu karomahnya itu ini, bisa mengantisipasi segala macam persoalan yang akan muncul di masa yang akan datang. Walaupun pada waktu itu belum terbayangkan. Jadi di dalam kitab-kitab fikih itu ada kalimat begini, seandainya nanti terjadi masalah begini, maka hukumnya begini, gitu. Di waktu nulis kitab itu bahasanya masih seandainya nanti terjadi, gitu. Masih seandainya. Tapi ternyata apa yang dulu dianggap seandainya itu ternyata sekarang benar-benar terjadi. Nah, begitu terjadi, hukumnya sudah ada. Jadi masalahnya belum terjadi, hukumnya sudah disediakan. Itu hebatnya para ulama zaman dulu itu. Ya. Jadi masalahnya belum terjadi, masih seandainya, tapi hukumnya sudah disiapkan. Maka ulama-ulama di zaman sekarang itu tinggal banyak membaca aja. Jadi kalau ada muncul masalah baru, baik terkait dengan masalah kesehatan, ya, misalkan kayak cangkok mata, cangkok jantung, nyambung tulang dan seterusnya, itu kan zaman kitab itu ditulis belum ada kasus seperti itu, tapi hukumnya sudah disediakan.
termasuk operasi ganti kelamin, cloning dan seterusnya itu para ulama terdahulu sudah menyiapkan hukumnya. Sekarang tinggal baca, tinggal menyampaikan. Banyak yang seperti itu. Wahum ulama dunya. Ulama-ulama fuqaha ini termasuk ulama-ulama yang menguasai masalihid dunya, hal-hal yang maslahat buat kehidupan di dunia. Wasani maya ta'alaku bimasalihil akhirah. Yang furuk yang kedua, cabang yang kedua itu cabang yang terkait dengan kemaslahatan akhirat. Wa huwa ilmu ahwalil qalbi, yaitu ilmu yang membahas tentang kondisi hati. Wa akhlaqihi, dan akhlak-akhlaknya hati. Al-mahmudati yang terpuji, wal madmumati dan yang tercela. Jadi masalah yang membahas tentang akhlak, itu juga sebenarnya bagian dari masalah furu', masalah cabang. Maka bisa jadi Rasulullah hanya bersabda dengan kalimat yang singkat, tapi nanti maknanya sangat luas. Misalnya, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, itu kan belum dirinci akhlak yang mulia itu bagaimana. Maka kemudian itu bagiannya para ulama, dirincilah akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang tercela. Jadi kalau hanya hadisnya itu hanya secara global. Tapi kalau furu' itu rinciannya. Wa ma huwa mardiyun indallahi ta'ala, dan apa yang diridhoi oleh Allah, wa ma huwa makruhun, dan apa yang dibenci oleh Allah. Wa huwa alladzi yahwihi syatrul akhiru min hadzal kitabi. Dan masalah ini oleh Imam Ghazali dibahas dalam kitab Ihya juz terakhir. Ini jumlahnya kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 jilid. Saya dulu pernah ikut ngaji itu pas mulai ngaji pas jilid 4. Jadi saya ikut jilid 4 sampai khatam. Setelah itu baru mulai lagi jilid 1, belum selesai jilid 1 saya berangkat ke Jakarta. Jadi ngaji Ihya saya malah juz 4. Yang juz 1 belum selesai, juz 2, juz 3 belum. Karena di pesantren-pesantren Pak ngaji kitab Ihya itu jarang yang dibaca berurutan. Jarang. Umumnya sengaja dari awal itu dibaca kan langsung jilid 4, langsung jilid 3, langsung jilid 2 gitu. Tidak ada, jarang yang berani membaca jilid 1, 2, 3, 4, itu jarang. Bahkan kadang-kadang dibagi. Kiai ini membaca jilid 4, kiai ini jilid 3, kiai ini jilid 2, kiai ini jilid 1 gitu. Karena ada rahasia tersendiri. Nah, jadi yang membicarakan tentang ahwalul qalbi itu dalam Ihya termasuk jilid terakhir. Kemudian wadharbus salisu, bagian yang ketiga adalah muqaddimat, pembuka. Wahyal lati tajri minhu majral alati, yang termasuk dalam kategori ilmu pembuka itu adalah ilmu alat. Ilmu alat. Kal ilmil lughati, seperti ilmu bahasa, wan nahwi, dan ilmu nahwu serta teman-temannya. Jadi belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar shorof, mantek, balaghah, itu baru pembuka, baru belajar alat, alat untuk memahami Al-Quran. Gitu. Maka di pesantren sebelum seseorang belajar tafsir, itu pasti diajarin dulu nahwunya dulu, nahwu shorof itu didalemin dulu. Karena bagaimana dia berbicara tentang tafsir kalau bahasa Arabnya aja enggak paham. Maka pelajaran nahwu itu juga termasuk pelajaran wajib di pesantren-pesantren kuno. Beda kalau di pesantren modern, itu kadang hanya sekedar ada pelajaran bahasa Arab, tapi tidak mendetail seperti pelajaran nahwu di pesantren.
Karena di pesantren pelajaran nahwu ini perlu waktu lama, Pak. Ya. Yang jurumiyah, ya, jurumiyah itu pelajaran nahwu tingkat dasar. Itu dulu di tempat saya belajar diajarkan selama 1 tahun. Itu tingkat dasarnya. Tingkat menengah itu pakai imriti, ya, itu juga pelajaran nahwu tapi kelasnya kelas menengah. Itu diajarkan selama 2 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, itu yang paling populer, alfiyah. Itu di pesantren saya dulu diajarkan selama 3 tahun. Karena pesantrennya waktu masih pesantren pembuka, ya, pesantren baru. Kalau di pesantren-pesantren besar itu kadang cuma diajarkan 2 tahun atau 1 tahun. Jadi pendalaman ilmu alat dulu supaya dia tidak keliru dalam memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Fa innahuma, maka sesungguhnya ilmu bahasa dan ilmu nahwu itu alatun li ilmi kitabillahi ta'ala wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu lughat atau bahasa dan ilmu nahwu itu merupakan ilmu untuk memahami kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis. Walaisatil lughatu wan nahwu minal ulumi syar'iyyati fi anfusihima. Maka sesungguhnya ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu itu bukan bagian dari ilmu syar'i, ya. Walaupun gunanya untuk memahami syar'i, tapi bukan ilmu syar'i. Kenapa? Bahasa. Bahasa itu, orang berbahasa itu bukan berdasarkan hadis. Orang berbahasa itu tidak berdasarkan ayat Al-Quran, tapi berdasarkan pergaulan. Sering mendengar, akhirnya tahu, oh yang ini maksudnya artinya ini, dan seterusnya, ya. Jadi walaupun belajar bahasa Arab, belajar nahwu, tapi bahasa Arab dan nahwu itu bukan bagian dari ilmu syariat. Makanya semua orang Arab belajar ilmu bahasa Arab, baik yang mukmin maupun yang kafir. Yang belajar bahasa Arab itu bukannya orang Islam, Pak. Orang kafir juga banyak yang belajar bahasa Arab. Tapi tujuannya belajar ya sekedar mengetahui bagaimana cara berbahasa Arab. Nah, kalau yang muslim, ya, itu tujuannya belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kenapa kok harus bahasa Arab? Karena Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab. Maka dalam salah satu nadhom dalam pelajaran nahwu itu dikatakan wan nahwu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu itu lebih utama untuk dipelajari lebih dulu karena Al-Quran dan hadis tidak bisa dipahami bila tanpa ilmu nahwu, ya. Maka menjadi pelajaran pertama. Nah, walakin yalzamul haudhu fihima bisababi syar'i. Walaupun ilmu nahwu dan ilmu bahasa bukan bagian dari ilmu syariat, tapi wajib kita untuk mendalaminya. Mendalaminya dengan alasan apa? Karena syariat kita berbahasa Arab. Maka kita juga harus paham betul dengan bahasa Arab. Idja'at hadhihi syari'atu bilughatil arabi. Karena syariat yang dibawa Rasulullah itu datang dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi sekali lagi, kalau hanya sekedar bahasa Arabnya bukan bagian dari ilmu syariat, tapi ilmu untuk memahami syariat. Wa kullu syari'atin la tadharu ila bilughatin. Dan setiap syariat itu tidak akan bisa jelas bila tanpa dipahami bahasanya. Fayasiru ta'allumu tilkal lughati alatan minal. Maka statusnya mempelajari bahasa itu ya hanya sekedar belajar alat. Tinggal alatnya nanti dipakai untuk apa? Karena ini alatnya masih netral. Ya. Kalau dia belajar bahasa Arab tujuannya hanya supaya jadi wartawan berbahasa Arab, tidak ada kaitannya dengan Quran dan hadis, ya maka dia tidak dapat pahala dari keahlian dia dalam berbahasa Arab. Belajar bahasa Arab hanya sekedar untuk jadi wartawan misalnya. Tapi ada orang belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, maka belajarnya bahasa Arab menjadi bagian dari ibadah. Gitu loh. Jadi tidak semua yang berbahasa Arab itu pasti ibadah, belum tentu. Tinggal kegunaannya untuk apa.
Wa minal alati ilmu kitabatil khatti. Termasuk ilmu alat adalah ilmu tata cara menulis. Nah, tata cara menulis itu juga bagian dari ilmu alat. Maka khususnya untuk tulisan Arab, Pak, itu banyak sekali alirannya. Ya. Ada 7 atau 10 aliran tata cara menulis Arab dengan gaya yang berbeda-beda. Ya. Yang paling populer itu gaya nasakhi, ada gaya sulusi, ada gaya dewani, ada dewani jali, macam-macam. Itu semuanya aliran-aliran dalam menulis tulisan Arab. Nah, itu biasanya ditekuni oleh orang yang menyukai kaligrafi. Nah, orang-orang yang menyukai kaligrafi itu biasanya itu belajar tentang nulis Arab yang indah. Nah, kalau yang dipakai nulis di dalam Al-Quran itu tuh rata-rata itu namanya nasakhi, karena dari sekian bentuk penulisan itu yang paling mudah dibaca itu ya nasakhi itu. Ya. Kalau yang model yang lain, kalau dulu Quran yang lama itu malah pakai solusi. Ya. Kayak solusi itu lebih sulit kita membacanya karena tulisannya hampir tumpuk-tumpuk gitu. Kalau nasakhi itu masih dijajar, itu lebih mudah, terutama bagi mereka yang baru belajar membaca. Ada lagi dewani jali, ada dewani macam-macam lah. Jadi belajar nulis itu juga bagian dari ilmu alat. Illa anna dzalika laisa daruriyan. Tetapi soal menulis Arab ini bukan sesuatu yang merupakan kepastian, bukan yang harus, itu tidak. Artinya tidak semua orang Islam harus bisa nulis Arab, itu tidak. Ya kalau dia bisa nulis bagus, tapi kalau tidak bisa nulis sih enggak dosa, itu enggak. Bukan termasuk daruri, bukan termasuk yang kebutuhan yang mendesak. Kenapa? Idkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyan. Karena Rasulullah sendiri adalah seorang yang ummi, yang tidak pandai menulis. Tapi walaupun enggak bisa menulis, Rasulullah itu hafal. Nah, dulu orang-orang tua kita itu, Pak, banyak yang dia tidak bisa menulis tapi hafal. Ya, hafalannya kuat. Saya dulu punya tetangga seorang nenek tukang jualan beras. Itu tidak bisa nulis. Tapi hitung-hitungan itu cepat, lebih cepat daripada kita yang pakai kalkulator. Dan dia pelanggannya banyak. Itu dia hafal, si fulan itu utangnya berapa liter, si anu berapa liter, terus yang si anu utangnya kurang berapa ribu gitu hafal. Padahal dia tidak bisa menulis. Ya, dulu para generasi sahabat juga begitu. Banyak yang mereka itu hafalannya itu sangat kuat. Ya. Ada yang orang itu baru mendengar sekali langsung hafal. Ada. Dia baru hafal kalau sudah mendengar 2 kali juga ada. Maka ya Abu Hurairah, ya, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu salah satu karomahnya karena hafalannya sangat kuat. Ya, dengar sekali langsung hafal. Kalau kita dengar berulang kali, ya tetap berulang kali lupa. Maka dulu itu sebenarnya orang tuh belajar itu dengerin dulu, ya, dihafal dulu. Kalau sudah hafal baru ditulis. Nah, kalau sekarang kebalikannya, ditulis dulu, setelah tulis baru dihafalkan. Karena al ilmu fi sudur la fi sutur. Gitu. Ilmu itu yang ada di dalam hati, bukan yang ditulis. Gitu. Pedomannya ulama dulu begitu. Walau tasawwara istiqlalul hifdzi bi jaima yusma'u lastaghna 'anil kitabati. Seandainya orang itu punya kemampuan bisa menghafal semua yang didengar, maka dia tidak perlu belajar menulis. Maka Rasulullah itu hafal, walaupun tidak bisa menulis, tidak pandai menulis, tapi hafal. Dan itu muqaddimat. Ad-darbur rabiul mutamimat. Kemudian bagian yang keempat adalah penyempurna. Wa dzalika fi ilmil Qur'an. Dan yang demikian ini adalah ilmu Al-Qur'an. Kalau disebut ilmu Al-Qur'an itu juga sifatnya masih umum. Fa innau yang qasimu, jadi ilmu Al-Qur'an itu dibagi menjadi 3. Fa innau yang qasimu ila ma yata'allaqu bil lafzi kata'allumil qiraati. Pertama, yang dimaksud dengan ilmu Al-Qur'an itu adalah ilmu yang terkait dengan
melafatkan atau membaca. Nah, ilmu qiraah. Nah, ilmu qiraah itu juga sudah termasuk ilmu Al-Qur'an, dimulai dari cara membaca yang benar. Nah, ini terkait dengan qiraatul Qur'an itu juga banyak sekali ilmunya itu. Ada qiraah sab'ah. Jadi kalau dalam fikih madhab yang terkenal hanya 4. Dalam membaca Al-Quran itu madhabnya itu yang terkenal ada 7, lebih banyak lagi. Dan yang diajarkan di Indonesia itu baru 1 madhab, Pak. Ya, 1 madhab. Makanya mungkin Bapak pernah dengar ada sebagian orang bacanya bukan wadduha tapi wadduhe, ada yang wadduhi, ada yang baca sholat, ada yang baca soloh, dan seterusnya itu. Itu ilmunya qiraah sab'ah. Ya. Bahkan tidak hanya 7, ada yang mengatakan sampai 10, ada yang mengatakan lebih dari 10. Tapi yang populer hanya 7. Nah, yang diajarkan di Indonesia untuk orang awam itu hanya 1 jenis madhab. Yang lainnya itu diajarkan di pesantren-pesantren yang khusus mendalami Al-Quran atau di perguruan tinggi yang khusus membahas tentang Al-Quran. Diajarin 1 madhab aja udah belepotan, apalagi beberapa madhab tambah bingung. Nah, wa makharijul huruf, dan beberapa tempat keluarnya huruf. Wa ila ma yata'allaqu bil makna. Kemudian yang kedua, ilmu Al-Qur'an itu terkait dengan makna. Katafsiri seperti tafsir. Tafsir itu terkait dengan makna kata demi kata. Dan Al-Qur'an itu ya, walaupun ayatnya diulang-ulang, mungkin secara terjemah artinya sama, tapi tafsirnya tetap beda. Ya. Contohnya, kayak dalam surah Ar-Rahman, itu ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kan diulang-ulang. Dan kalau kita baca terjemahnya, artinya sama. Tapi nanti kalau kita baca tafsirnya beda, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang di ayat ini maksudnya begini, yang di ayat ini maksudnya begini, itu beda-beda semua. Itu ilmunya namanya ilmu tafsir. Jadi tidak gampang, tidak gampang. Makanya kita ikut aja lah, daripada kita mau mikir sendiri malah bingung, lebih enak ikut. Kemudian wa ila ma yata'allaqu bi ahkamihi. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan ilmu Al-Qur'an itulah hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Maksudnya hukum terkandung dalam Al-Qur'an itu apa? Kama rifatin nasikhi wal mansuh, seperti mengetahui ayat yang merevisi dan ayat yang direvisi. Kadang ayatnya masih ditulis tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, ada gitu. Itu khusus buat mereka yang menekuni ilmu tafsir. Ya. Ada nasih mansuh. Ya. Jadi ayatnya tidak boleh dihapus, tetapi hukumnya sudah dihapus oleh ayat berikutnya. Dinasih, ada yang menasih, merevisi, ada yang dimansuh, yang direvisi. Wal ami wal khos, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khos. Nah, semua ayat yang sifatnya umum itu sebenarnya pasti ada khosnya. Nah, contohnya begini, ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Itu kan umum itu. Berarti semuanya rugi. Begitu Nabi juga rugi dong. Rasul juga rugi. Rasul Nabi kan juga manusia. Nah, pasti ada pengecualian. Nanti di hadis, nanti semua orang yang mati akan mengalami pertanyaan mungkar dan makir. Ya. Itu kan umum juga, tapi ada juga khosnya. Khosnya apa? Ya kalau Nabi pasti tidak ditanya lah. Masa Nabi Muhammad masih ditanya siapa Tuhanmu? Kan juga aneh. Malaikat kok bodoh banget kalau sampai nanya Nabi Muhammad siapa Tuhanmu? Kamu tidak kenal kalau aku Muhammad. Siapa nabimu? Ya. Jadi banyak ya, di hadis atau di Al-Qur'annya itu ya, tapi ternyata ada khosnya, ada takhsisnya. Nah, itu ada sendiri. Kemudian wan nasi, dan ada yang nas, wal dhahiri, dan yang tampak, banyak itu. Wa kaifiyati istimalil ba'di minhu ma'al ba'di.
kemudian cara menggunakan sebagian dari sebagian yang lain. Wa huwal ilmul ladzi yusamma usulal fiqih, dan yang membahas tentang masalah ini itu ilmunya disebut ilmu usul fikih. Nah, itu ilmu usul fikih itu ilmu yang membahas mana yang khos, mana yang am, mana yang nasih, mana yang mansuh, mana yang mubham, mana yang mubayyan, terus bermacam-macam. Ya. Wa yatanawalu sunata aidon. Begitu juga dalam hadis juga begitu. Ada kalimatnya yang sifatnya umum, terus ditakhsis, ada nasih, ada mansuh. Wa amal mutamimatu fil asari wal ahbari. Adapun penutup atau penyempurna terkait dengan asarus sahabah dan berita sahabat, maka fal ilmu birrijali, maka adalah ilmu mengetahui tentang para rawi. Ini terkait dengan ilmu hadis, ya. Itu yang dipelajari apa? Di antaranya adalah mempelajari mengenal perawinya dulu, ya, perawinya. Karena nanti ukuran, ya, ukuran itu berita sahih apa tidak sahih, di samping isi beritanya juga sangat ditentukan oleh si pembawa berita. Nah, kalau kemudian orang itu tidak kenal dengan si pembawa beritanya, repot kan? Ya, nggak bisa menilai ini sahih apa tidak sahih kalau kemudian tidak kenal dengan si pembawa berita. Nah, terus diselidiki Pak si pembawa berita ini, ya. Wa asma'ihim, namanya siapa, wa ansabihim, terus nasabnya seperti apa, nah, wa asma'i sahabati, dan namanya sahabat dia nerima dari sahabat siapa, wa sifatihim, terus sifatnya seperti apa. Karena kalau ternyata berita itu didapatkan dari orang yang terkenal sifatnya suka bohong, itu nanti walaupun beritanya bagus bisa jadi tidak sahih. Kenapa? Si pembawanya orang yang suka bohong, jangan-jangan dia ngarang sendiri itu. Gitu. Ya. Jadi tidak mudah kalau begitu untuk menentukan sahih apa tidak sahih. Nah, kita ini kadang yang orang awam itu sok belagu. Ketika disampaikan hadis itu nanya, itu sahih enggak? Yang nanya begitu seandainya dijelaskan kriteria sahih juga enggak ngerti. Tapi nanyanya juga begitu. Ya. Kemudian tidak pernah belajar ilmu hadis. Ketika kita sampaikan hadisnya itu dia nanya, itu sahih enggak? Itu kalau dijelaskan satu persatu ya lama. Tapi yang jelas bahwa tidak mudah untuk menentukan status hadis itu sahih apa tidak sahih, karena harus kenal betul dengan si pembawa beritanya, tidak hanya berpedoman pada isi berita. Wal ilmu bil adalati, dan ilmu yang terkait dengan keadilan si pembawa berita, ini orangnya adil apa enggak, firwati dalam meriwayatkan. Wal ilmu bi ahwalihim, dan ilmu tentang akhlaknya si pembawa berita. Liyu mayyazat dha'ifu anil quwa. Semuanya itu dipelajari supaya bisa membedakan mana hadis yang dhaif, mana hadis yang kuat. Wal ilmu bi a'marihim, dan juga harus mengetahui umurnya si sahabat itu. Misalkan si fulan dapat dari si fulan. Nah, si fulan itu umurnya berapa? Mungkin enggak dia ketemu dengan sahabat ini. Jangan-jangan sahabat ini sudah meninggal, dia belum lahir. Wah, berarti terputus dong. Nah, gitu Pak. Makanya di perguruan tinggi yang termasuk lama itu ya belajar ilmu hadis ini. Ya, karena harus menyelidiki satu-satu para perawi. Nah, penyelidikannya lebih lama. Dan sekarang kita tinggal mendapatkan dalam informasi dalam bentuk tulisan. Jadi harus teliti betul. Sahabat ini nerima dari ini. Terus ditanya, sahabat ini umurnya berapa, sahabat yang ini umurnya berapa, dia tinggalnya di mana, ketemunya di mana kok dia dapat berita dari ini, gitu. Nah, terus dia mendapatnya lewat tulisan apa lewat ucapan? Wah, rumit lagi. Nah, liyu mayyazal mursalu anil musnadi. Dalam ilmu hadis harus tahu umurnya para perawi supaya dibedakan antara yang hadisnya itu bersambung maupun yang terputus. Kalau misalnya setelah diselidiki, oh si fulan ini ngaku nerima hadis dari si ini, ternyata si fulan ini ya lahirnya tahun sekian, meninggal tahun sekian, yang pembawa beritanya sekian. Wah, ini enggak mungkin ini ketemu. Nah, misalkan begitu. Ya.
Wa kadzalika ma yata'allaqu bihi, dan begitu juga semua masalah-masalah yang terkait dengan ilmu hadis. Fahadhihi hiyal ulumus syar'iyyatu, maka semuanya ini termasuk ilmu syariat. Ya. Jadi ilmu mendalami ilmu hadis tadi itu mulai dari mengenal biografinya para sahabat, sifatnya, terus kondisinya, lemah kuatnya dan seterusnya, itu termasuk ilmu syariat. Wa kulluha mahmudatun, dan semuanya termasuk ilmu yang terpuji. Bal kulluha min furudil kifayati, secara hukum semuanya itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti kewajiban kelompok. Berarti tidak semua orang harus belajar, tapi harus ada 1-2 orang yang belajar menekuni di bidang ilmu hadis. Nah, kita yang tidak menekuni, yang ikut aja, ya. Jangan terus tidak mengikuti tapi mau mandiri, ya pasti keliru nanti. Itu saja, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.